Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya untuk semua murid saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai membuat program menggunakan Mastercam X5. Jadi sebagai pelengkap untuk LSP Teknik Pemesinan tahun 2022-2023, saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana membuat program untuk Mastercam untuk dikerjakan di mesin CNC Grimet. Oke, untuk yang pertama yang perlu diperhatikan adalah silakan dilihat gambar kerjanya dulu. Kita melihat gambar kerjanya dulu yang diminta seperti apa. Kalau misalkan kita lihat dari sini, kita bisa lihat gambar kerja yang diminta adalah blank 1 in dengan panjang 100 panjang akhirnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari gambarnya, bisa disimpulkan semuanya dari panjang 100 ini nanti akan dikerjakan. Oleh karena itu ya, yang perlu disiasati adalah kita nggak akan mungkin mengerjakan dalam satu kali proses. Artinya nanti ketika pengerjaan itu ada dua proses, pengerjaan bagian depan dan pengerjaan bagian belakang. Depan berarti yang ada ulirnya, belakang berarti yang tangkainya saja. Karena ada dua proses, jadi nanti ketika menggambar itu juga ada dua file, yaitu file untuk bagian depan sama file bagian belakang. Selanjutnya sebelum kita menggambar, yang harus diperhatikan itu adalah kita harus menentukan untuk bagian depan nanti dikerjakan dari ujung ulir ini berhentinya sampai mana. Sedangkan yang bagian belakang dari ujung dari handle-nya nanti berhentinya sampai titik mana. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan diperhatikan dari gambar, ini sebenarnya sudah ada kisi-kisinya bahwa untuk bagian depan nanti kita mengerjakan dari ujung ulir berhentinya di sini ya. Setelah profil yang diameter 25 ini. Jadi nanti semua radius 1 ini dikerjakan di program bagian depan. Sedangkan untuk yang bagian belakang atau tangkainya kita mengerjakan sepanjang ini 30 tambah 37 yaitu 67. Total dari ujung tangkai sampai 67, panjang 67. Itu adalah titik perpotongannya. Oke. Terus selanjutnya sebelum kita menggambar yang perlu diperhatikan lagi bahwa menggambar di Mastercam itu kita tidak menggambar benda secara utuh. Tapi kita cuma menggambar lintasan pahat, ibaratnya ini benda kerja. Ketika dipasang di mesin bubut mengerjakan benda kerja menggunakan pahat, otomatis yang dikerjakan adalah satu sisi, artinya pahat itu bergerak di satu sisi saja. Karena bendanya berputar, jadi sisi yang lainnya juga akan dikerjakan atau akan tersayat juga. Jadi yang perlu diperhatikan nanti kita menggambar ini dari titik, dari garis tengah ini sampai ke atasnya saja, bentuk atasnya saja. Jadi yang perlu diingat lagi ketika menggambar di Mastercam, misalkan ini diameter 24, kita menggambar garis lurus ke atas itu harus dibagi 2. Jadi 24 bagi 2 berapa? 12. Dan seterusnya. Kalau panjang nggak perlu dibagi 2. Kalau panjang misalkan 37 tetap 37. Oke? Ya, itu pengantarnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Mastercam-nya. Oke, pertama kita membuka Mastercam, tampilan adalah seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Beberapa Mastercam ya, komputer nanti akan ada contohnya kayak operation manajernya nggak ada, hilang. Cara menampilkannya gimana? Ini di menu view, ini toggle operation manager, klik kiri. Nanti dia akan keluar. Ada lagi yang bagian ini misalkan trimnya nggak ada, undo redonya nggak ada. Ngembalikannya gimana di sini? Setting, customize, kita reset. Yes, centang. Nah, dia nanti akan kembali ke susunan rapi. Oke, itu ya. Sebelum menggambar, pastikan garis sumbu koordinatnya tampil dulu. Cara menampilkan, tekan F9. Kalau di F9 tidak keluar, berarti Fn, F9. Ya. Jadi dua tombol, Fn, F9. Oke, ini adalah garis koordinat. Garis ini adalah menunjukkan bahwa mesin atau gambar yang kita gunakan adalah gambar yang dua sumbu E sama sumbu Z kalau misalkan freeze. Kalau misalkan bubut. Kalau misalkan bubut berarti titik nolnya adalah di sini. Ini adalah titik
ujung dari benda kerjanya. Ke kiri atau horizontal ini adalah sumbu Z, Z negatif karena ini 0, ke kanan ini adalah Z positif, ke kiri adalah Z negatif. Sedangkan ke atas adalah X positif, ke bawah adalah X negatif. Kita menggambar semuanya diawali dari sini, pojok sini. Ada titik tengah-tengahnya benda kerja tadi. Tadi kan 24, berarti naik ke atas berapa panjangnya? 12. Setelah itu panjang 37. Kalau panjang itu nggak perlu dibagi 2. Gambar dulu, garisnya semuanya digambar. Artinya fillet, chamfer itu dikerjakan terakhir. Misalkan ini sudah selesai ya, ini sudah selesai. Oke. Ini misalkan saja, lalu di fillet di terakhir. Fillet, misalkan fillet 4. Ya, ini misalkan ada fillet juga di sini biar agak landai. Nah, fillet dikerjakan di terakhir ketika bentuknya sudah jadi. Oke. Oke, kalau misalkan sudah jadi seperti ini, misalkan ini gambarnya sudah jadi. Ini saya cuma berkira-kira aja ya. Misalkan gambarnya seperti ini, ikuti gambar kerja yang diminta. Ya, ikuti gambar kerja yang diminta. Oke, misalkan sudah seperti ini adalah bagian belakangnya. Langkah selanjutnya kalau gambar sudah selesai, kita memilih mesin tipenya. Mesin tipe, pilih LED. LED itu adalah bubut, default. Ya, sudah selesai default. Setelah default nanti akan keluar ini. Mesin group ada properties, toolpad, group. Properties ada tanda plus, diklik. Atur di stock setup. Di stock setup ini ada 2, yang berwarna merah. Stock ini berarti benda kerja. Cak jauh ini berarti pencekamannya. Kita awal setting benda kerja. Tadi kan benda kerjanya berapa diameternya? 25,41 in. Panjangnya yang diminta adalah 100. Kita menuliskan panjang yang diminta saja. Oh, komanya jangan lupa, koma yang digunakan adalah titik, bukan koma. Bukan tanda koma. Oke. 25,4. Oke, sudah selesai. Setelah itu pencekaman. Kalau misalkan kita perhatikan gambar seperti ini, ketika kita mengerjakan bagian belakang, maka otomatis yang dicekam adalah bagian yang depan ini. Ya. Untuk di mesin CNC Grimet, jarak alarm antara ujung cak dengan pahat itu adalah 6 mili. Artinya kita harus ngasih jarak antara cekam sama yang dikerjakan atau titik ini 37 ini adalah 6 mili minimal. Kalau misalkan ini kita hitung 23 tambah 30 tambah 37 ini kan totalnya berapa? 90. Artinya ini adalah 10. Itu sudah cukup sebenarnya. Berarti kita bisa mencekam antara 23 maksimal di 23. Oke. Oke, kita aman misalkan kita cekamnya ini from stock, jadi kita menghitung panjang yang dicekam itu misalkan 20. Kan sudah aman ya, 13 mili ya, centang ini. Jadi nanti dia akan jadinya seperti ini. Oke, ketika sudah jadi seperti ini, kita tinggal memberikan jenis pekerjaannya. Pekerjaannya di mana? Di sini, toolpad. Pengerjaannya jangan lupa urut-urutan pengerjaan sama seperti di permesinan konvensional. Urut-urutannya kalau misalkan bubut itu ya dimulai dari facing ya. Rogging atau roughing itu adalah pemakanan pengkasaran, artinya makannya lebih banyak lah, lebih besar, lebih tebal. Terus ditambah finishing ya untuk pekerjaan rata. Untuk menghaluskan permukaan ya, finishing. Ada juga menu grooving. Grooving ini adalah alur. Sama menu yang terakhir ini treat. Treat adalah ulir. Ada 3 menu. Kalau misalkan bagian belakang ini, tangkai ini kan cuma pakai roughing aja. Berarti nanti cuma facing, roughing sama finishing. Cuma ada 3. Oke. Ini contohnya akan saya bukakan punya saya yang sudah selesai. Ya, ini contohnya. Ya, ini adalah contohnya. Saya ambilnya berapa? Saya ambilnya jaraknya itu panjangnya yang dikerjakan itu adalah. Ya,
sebentar. Ini digunakan untuk mengukur. Nah, 67, ya kan? Sama kan? Tadi 67. Jadi saya mengerjakan panjang 67. Oke. Pekerjaannya adalah ini. Ada facing, roughing, finishing. Jangan lupa yang roughing karena ini adalah ada pekerjaan atau ada pembubutan yang turun ke bawah. Itu jangan lupa menu ini diaktifkan. Kalau misalkan kalian masuk ke parameter ini, plung parameter. Jangan lupa diaktifkan. Bisa pakai yang nomor 2 atau nomor 3 terserah. Kalau masih nomor 1 ini nanti nggak akan mau turun ke bawah. Contohnya seperti ini. Misalkan kita pakai nomor 1. Pahat itu cuma mengerjakan yang lurus-lurus saja. Nah, yang lebih rendah daripada garis tertingginya itu nggak akan dikerjakan. Maka dari itu plung parameternya ini harus diaktifkan. Oke, ini proses pengerjaannya. Oke, sabar. Oke, ada keterangan bahwa dia nabrak pahatnya, nggak apa-apa. Jadi ketika pahat itu mengerjakannya turun, ikut dianggap bahwa pahat itu nabrak. Karena pada dasarnya prinsipnya pahat rata kan digunakan untuk pembubutan memanjang. Ya. Jadi dia menganggap bahwa pahatnya itu nabrak. Jadi perlu diperhatikan ya, pengaturan dari bitrate ya atau pemakanan, RPM juga perlu diperhatikan. Misalkan ini yang pengkasaran, roughing. Pahat yang digunakan tolong disesuaikan. Mesin kita menggunakan pahat kanan, right semuanya. Oke. Bentuk profil pahat itu ada beberapa macam, tolong diperhatikan juga. Yang kedua ini, bitrate. Bitrate adalah kecepatan penyayatan. Ada yang milimeter per putaran, ada yang milimeter per menit, terserah. Kalian pakai yang mana. Tapi kalau misalkan roughing, pengkasaran itu kita mainnya di antara 0,1, 0,15, 0,2 dengan plung rate-nya harus lebih rendah ya. Minimal setengah dari bitrate. Misalkan bitrate-nya 1 ya plung rate-nya 0,01. Misalkan bitrate-nya 0,1, plung rate-nya 0,05 setengahnya. Spindle jangan lupa diganti RPM, coolant jangan lupa diaktifkan ya. Spindle-nya silakan dihitung sendiri ya. Yang paling optimal itu berapa? Yang jelas mesin kita itu maksimal di 3000 RPM, oke? Oke. Itu adalah pekerjaan bagian belakang ya. Pekerjaan bagian belakang saya rasa nggak ada yang perlu dibahas ya. Sekarang yang perlu dibahas itu adalah pekerjaan yang bagian depan. Kenapa kok perlu dibahas? Karena kalau misalkan yang bagian depan itu ada alur sama ulir. Jadi ada banyak pekerjaan. Contoh kita mengambil yang bagian depan. Oke, ini ya. Ini. Jadi bagian depan punya saya gambar seperti ini. Bagian yang bentuk profil diameter 25 itu saya gambar semua. Setelah itu radiusnya itu juga diselesaikan di sini. Jadi yang bagian belakang tadi cuma lurus ke atas saja. Ngeradiusnya itu semuanya di bagian depan. Oke ya. Kalau yang bagian depan kan pencekamannya bebas ya. Ini kan panjang banget kan. Kita mengerjakan cuma sampai ini 33 sini kan. Berarti ini kita mencekam misalkan 37 itu sudah cukup, lebih dari cukup ya. Pencekaman itu kan idealnya sepertiga dari panjang benda ya kan. Sepertiga dari panjang benda berarti kalau 100 ya sekitar 30-an oke lah. 30-35 itu oke banget. Oke. Oke. Selanjutnya ya kita lanjut ya. Kalau di sini pekerjaannya agak banyak. Pertama facing jelas. Roughing, pengkasaran sama seperti tadi diaktifkan untuk plung parameter. Ada finishing jelas sama, pengerjaan menggunakan pahat rata. Ada grooving. Grooving pahatnya sama, pahat track kanan ya. Tool numbernya diperhatikan ya, dilihat di mesinnya tool numbernya.
pahat alur itu ditaruh di nomor berapa itu diperhatikan ya. Feed rate-nya untuk pengaluran juga diperhatikan ya. Harus lebih rendah dari feed rate bubut rata, pembubutan rata harus lebih rendah. Terus untuk spindle speed diperhatikan ya. Lalu parameter yang lainnya oke, silakan dikombinasikan sendiri. Ya. Oke, coba kita lihat proses pengalurannya seperti apa sih? Proses pengalurannya seperti ini. Jadi pembubutan rata nanti bentuk benda kerja sampai seperti ini saja. Sampai diameter ujungnya 12, diameter ininya 25. Bubut rata itu membuat alur, bubut alur itu membuat alur sama ini, membuat radius yang bagian belakang. Ini pakai pahat alur. Radius bagian belakang. Ya, oke. Terus setelah itu ada pembubutan ulir. Ulir itu tinggal kalian milih di toolpad, pilih yang pause 3 2 1. Untuk ulir kalian tinggal pilih di toolpad, pilih yang ini treat ya, treat. Kalau sudah dipilih, di parameter yang perlu diperhatikan ini. Treat pahatnya medium ripe. Oke, tool number diperhatikan. Kalau di ulir itu nggak usah ngisi feed rate karena ulir itu kan pemakanannya berdasarkan kisarnya kan, pergerakan pahat itu kan berdasarkan kisarnya, jadi bukan pakai feed rate. Yang perlu diperhatikan adalah putaran spindlenya, kalian mengatur spindlenya putarannya berapa. Nggak usah terlalu cepat, juga nggak usah terlalu lambat, antara 200 sampai 300 oke menurut saya. Oke. Setelah itu ini pengaturan di treat parameternya. Pertama yang harus kita atur adalah kita mau membuat ulir itu jenisnya apa. Ulir metris kah, ulir witwoud kah. Setelah itu kalau misalkan metris ya, M berapa. Cara nyarinya di mana ini? Treat from, cari di ini. Select from tabel. Tabel ya. Di sini ada banyak, ada yang metris, ada yang witwoud ya. Karena kita metris ya berarti metris. Dan trapesium ada yang anu dan lain sebagainya. Metris ya. Setelah itu kita nyari basic diameter terbesarnya. Kita pakai M berapa sih? M12 1,75. Ini berarti M12 1,75. Ya. Setelah itu centang. Centang. Setelah itu yang perlu diatur apa ini? End position. End position adalah titik akhir dari panjang ulirnya. End position klik. Kalian naruhnya di mana di sini? Pas di titik akhir dari yang mau diulir. Jadi panjangnya adalah 20. Setelah itu ini, pengaturan mayor diameter terbesarnya 12, diameter terkecilnya 10. Ini disesuaikan dengan perhitungan kedalaman penguliran. Yang perlu diperhatikan ini adalah mayor diameter terbesar, dan minor diameter terkecil. Silakan itu diatur sesuai dengan rumus dari penguliran. Harusnya idealnya berapa. Oke. Setelah itu ini, treat cut parameter. Ini adalah pemotongannya, programnya seperti apa. Mesin kita itu disetting kita menggunakan jenis kodenya pakai box. Setelah itu ini cut-nya, number of cut ini adalah banyaknya penyayatan. Itu bisa kalian sesuaikan. Normalnya itu di atas 15. Kenapa? Kalau misalkan cuma 5 atau 10 penyayatan, sayatannya itu nanti terlalu tebal. Hasilnya bisa tidak maksimal ulirnya. Jadi nggak apa-apa, diperbanyak penyayatannya. Toh ini juga pengulirannya pakai CNC, jadi kalian nggak akan capek tangannya ya. 20, 25 oke menurut saya. Oke. Untuk masalah clearance dan lain sebagainya ini nggak usah kalian atur, nggak masalah. Ini sudah yang menurut saya ideal juga lah ya. Oke, setelah itu centang. Penguliran cuma seperti itu aja. Nggak ada yang sulit lah kalau menurut saya. Oke, ini contohnya penguliran. Ulir. 20 kali penyayatan. Oke, sudah? Oke. Kita coba lihat simulasi secara penuh. Bubut rata sampai diameter ujungnya 12. Dicemper juga alur, membuat alur sama penguliran. Cuma seperti ini aja. Oke? Oke. Saya rasa kalian harusnya juga sudah bisa.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.